Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sederhana seperti orang Jepang. Inilah 5 hal yang membuat kamu lebih bahagia. Gaya hidup minimalis adalah sesuatu yang patut dipelajari dari orang Jepang, dengan tujuan akhir membebaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal, sehingga mereka menyederhanakan hal-hal untuk kehidupan yang lebih ringan dan lebih bahagia. Setiap negara memiliki karakteristik budaya sendiri yang layak dipelajari. Orang Jepang punya kesederhanaan, sementara di negara lain, orang-orang berusaha keras untuk mencapai lebih dan lebih lagi. Orang Jepang lebih memilih gaya hidup sederhana, meminimalkan detail yang tidak perlu untuk menikmati kekayaan hidup. Berikut adalah contoh kesederhanaan orang Jepang. Yang pertama, menyingkirkan hal-hal yang mempengaruhi suasana hati sepenuhnya. Kunci orang Jepang bekerja secara efisien dan produktif adalah minimalisme. Hal-hal yang memperlambat kemajuan atau tidak merasakan kegembiraan dalam hidup dihilangkan. Penelitian menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemauan. Tetapi jika kita dapat membangun kebiasaan, otomatis kamu tidak perlu berusaha keras untuk mengendalikannya. Kedua, ruang minimalis. Kebanyakan orang perkotaan di Jepang tidak memiliki ruang keluarga yang sebenarnya. Ruang hidup yang terbatas, mereka perlu menyederhanakan segala kemungkinan. Alih-alih membeli rata-rata 20 kaos karena sedang obrol, orang Jepang memilih untuk membeli 3 kaos yang pas untuk mereka. Orang Jepang juga lebih suka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Mereka juga jarang menyimpan laci yang diisi dengan tutup pena tua, pengisi daya telepon, dan kartu lama, atau barang-barang lainnya yang tidak selalu bisa dimanfaatkan lagi. Ketiga, katakan tidak pada junk food. Di Jepang, orang tidak makan junk food untuk melawan rasa lapar atau menghabiskan waktu. Orang Jepang hanya makan 3 kali sehari dengan nutrisi dan energi yang lengkap. Kamu tidak akan menemukan orang Jepang berjalan dan makan di jalan. Pakar nutrisi juga menegaskan bahwa kalau kamu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh di makanan utama, kamu tidak perlu makan lebih banyak cemilan atau snack untuk mengisi kembali energi. Keempat, belanjakan sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Orang Jepang memiliki gaya busana yang santai. Mereka tidak menjadikan diri mereka budak tren, sehingga mereka membelanjakan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya dan lebih memilih hal-hal yang nyaman untuk hidup dan bertahan hidup. Kualitas selalu diprioritaskan daripada kuantitas. 5. Prinsip pemeriksaan waktu. Banyak dari kita menghabiskan waktu kita secara tidak rasional dan selalu merasa super sibuk tetapi tidak mencapai apapun dalam hidup. Penulis Alex Williams meneliti Jepang dan menyadari kalau kamu dapat mengontrol waktu setiap hari, kamu akan merasa lebih bahagia. Untuk mengontrol waktu, kamu perlu makan lebih baik, berpakaian lebih sederhana, hidup lebih sehat, tetapi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Itulah tadi prinsip hidup orang Jepang dalam kesederhanaan. Kali ini kita akan membahas tentang menemukan kebahagiaan dengan hidup sederhana. Kebahagiaan, tentu semua orang menginginkan hidup bahagia. Tapi dari sekian orang yang menginginkan kebahagiaan, ternyata terdapat beberapa orang yang tidak bahagia hanya karena hidupnya sangat sederhana. Menemukan kebahagiaan melalui hidup sederhana bisa kamu temukan dengan hidup apa adanya. Banyak orang yang berkata bahagia itu ketika memiliki banyak uang. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya cukup sederhana? Apakah mereka tidak bisa berbahagia? Menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Yang pertama, selalu bersyukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan, maka kamu akan menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sejati berasal dari Tuhan. Di dalam keadaan apapun, kamu akan berbahagia kalau kamu berharap kepada Tuhan. Kamu harus mensyukuri suka dan duka yang kamu rasakan. Karena suka duka yang dirasakan terkadang malah akan berbuah baik. Sehingga di masa yang sulit, kamu harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Hal ini akan membuatmu merasa lebih tenang karena lebih bisa mengendalikan emosi dan menyerahkan semua beban masalah kepada Tuhan lewat doa. Kedua, berpenampilan sesuai isi kantong. Sangat sedikit orang di zaman sekarang yang tidak segan berhutang supaya memiliki penampilan yang sedikit lebih menarik dari kebanyakan orang, sehingga pada akhirnya harus kebingungan membayar hutang. Hidup yang demikian ini sebenarnya tidak benar-benar bahagia, tetapi hanya kebahagiaan semu, justru hanya akan berakhir pada kepedihan. Ketiga, rendah hati. Meskipun kamu memiliki banyak keunggulan di dalam dirimu, di antara teman-teman yang lain,
tapi kamu harus menghindari keinginan untuk menyombongkan diri atau merasa lebih hebat. Seseorang yang memiliki sikap rendah hati akan lebih disukai oleh orang lain. Sikap ini akan membuat seseorang lebih humble dan tidak sombong, sehingga lebih bisa dapat menghargai orang lain. Terlebih, kalau kamu mendapatkan lebih banyak teman karena kamu memiliki sifat yang rendah hati, karena kebanyakan orang lebih senang memiliki teman yang rendah hati dan tidak sombong. Keempat, berpikir positif. Menemukan sebuah kebahagiaan dengan hidup sederhana bisa dimulai dengan berpikir positif. Tidak ada hal yang akan menghalangi hidupmu, kamu akan mampu mengatasi banyak masalah dalam kehidupan. Bangkit dari kegagalan dan bersemangat kalau kamu mampu berpikir positif. Kelima, rutin berolahraga. Kamu harus rajin berolahraga, karena dengan berolahraga maka beban hidup akan berkurang karena kamu bisa mengalihkan masalah dengan olahraga. Dengan berolahraga juga akan membuat tubuhmu menjadi sehat, maka harus memilih waktu yang tepat untuk berolahraga agar beban dan pikiranmu jadi sehat. Keenam, makan dan minum secukupnya. Makan dan minum adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk hidup. Maka prinsip inilah yang harus dipegang oleh seseorang agar mampu mengontrol keinginannya dalam mengkonsumsi makanan yang berlebih, sehingga dapat menjalani hidup yang lebih sederhana. Selain juga untuk berhemat, maka hal ini juga dapat kamu lakukan agar bisa belajar bahwa segala hal tidak harus dilakukan dengan berlebihan. Ketujuh, menerima diri. Kalau kamu merasa ketika membeli sesuatu, kamu merasa lebih berharga dan lebih bahagia, maka hal tersebut harus digantikan untuk tetap bahagia dengan apa yang kamu miliki saat ini. Menerima keadaan diri sendiri dan selalu bersyukur akan apa yang sudah dimiliki merupakan salah satu langkah awal untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati adalah memulai mencintai diri sendiri. Kedelapan, tidak meniru orang lain. Tidak jarang sebagian orang menduplikasi diri orang lain atau idolanya hanya demi mendapatkan pengakuan dan kepuasan. Bersikap dan berperilaku seperti ini sebenarnya tidak akan memberikan dampak positif dan kebahagiaan batin seseorang. Bahkan terkadang seseorang akan semakin tertekan karena harus selalu mengikuti standar orang lain. Oleh sebab itu, tak perlu kamu menjadi orang lain hanya untuk memperoleh kebahagiaan palsu. Cukup jadilah dirimu sendiri dan maksimalkan potensimu. Maka kamu akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan batin yang hakiki. Jangan pernah ingin menjadi orang lain dan menginginkan kehidupan orang lain. Nikmati banyak hal kecil yang terjadi dalam hidupmu. Hal ini bertujuan agar hidup jadi semakin bahagia. Lalu yang terakhir, berhenti membuat alasan. Kalau kamu pernah mengingkari janji, maka jangan pernah membuat atau melebih-lebihkan masalah hanya untuk mendapatkan simpati. Kamu harus mengucapkan maaf dengan tulus dan memberikan penjelasan seadanya terhadap keadaan yang kamu alami. Meskipun tidak mudah untuk mengembalikan keadaan, tapi setidaknya rasa bersalah di dalam hari yang ada dalam dirimu pun akan perlahan hilang. Kebahagiaan dengan hidup sederhana bisa kamu temukan dengan melakukan hal-hal kecil. Meskipun kelihatannya tidak berguna dan berarti, tapi hal itu bisa berdampak besar, sehingga kamu harus lebih bersemangat. Kali ini kita akan membahas tentang seni merapikan rumah ala Jepang. Masalah kebersihan rumah sering menjadi persoalan sederhana yang berujung membuat masalah besar. Tak semua rumah memiliki asisten rumah tangga. Karena itu, kita juga sebagai penghuni rumah yang harus membersihkan rumah meski dalam keadaan lelah sepulang kantor atau bekerja di lapangan. Walaupun bersih-bersih dilakukan setiap hari, mungkin kita bingung mengapa rumah tetap terlihat berantakan dan sulit rapi. Belum lagi jika banyak barang di rumah yang terkadang merasa sayang untuk menyingkirkannya, kendati sudah tak terpakai lagi. Padahal, hunian yang bersih dan rapi tentu akan membuat kita betah di rumah dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Namun sibuk beraktivitas membuat kita menjadi enggan untuk merapikan rumah menjadi benar-benar rapi. Kalau kalian berpikir, bagaimana cara membereskan rumah yang ideal? Mungkin kalian akan tertarik mencoba metode KonMari ala masyarakat Jepang. Lebih dulu populer di negeri matahari terbit, metode KonMari ditemukan oleh Marie Kondo, seorang konsultan kerapian dan penulis buku yang sudah gemar membereskan rumah sejak kecil. Kendati dikenal sebagai negara canggih dan rajanya teknologi, nyatanya Jepang masih mengedepankan prinsip tradisional dalam merapikan rumah. Pada dasarnya, metode merapikan rumah ala warga Jepang ini memiliki dua aktivitas inti, yaitu decluttering atau menyingkirkan barang yang sudah tak diperlukan lagi, dan organizing atau mengatur barang. Namun jangan salah, mengatur ala Jepang ini tidak sembarangan karena ada
beberapa prinsip berbenah yang harus dipenuhi agar kerapian rumah dapat tercipta dengan sempurna. Berikut ini cara yang tepat untuk membersihkan rumah ala Jepang. Yang pertama, komitmen pada diri sendiri. Ini adalah hal yang utama. Menurut metode KonMari, membereskan rumah harus dilakukan segera. Jangan menunda dengan alasan apapun. Salah satu penyebab rumah berantakan adalah kebiasaan penghuninya yang kerap menunda dan hanya membereskan dengan dicicil sehingga tidak tuntas. Selain itu, pastikan kalian memiliki mindset yang sama dengan anggota keluarga lainnya dalam hal beberes rumah. Kedua, singkirkan barang tak terpakai. Selama ini tentunya banyak sekali barang tak terpakai yang masih saja disimpan dengan alasan sayang untuk membuangnya. Kekeliruan lain mengapa rumah sulit rapi yaitu hanya terfokus pada pola pikir asalkan rumah rapi, bukan menyortir dan mengurangi barang yang ada. Hal ini menyebabkan terlalu banyak barang yang menumpuk, apalagi kalau tempat menyimpannya miring. Tentu tidak akan membuat rumah menjadi rapi. Padahal tahukah kalian, barang-barang tersebutlah yang menciptakan kesan rumah menjadi kotor, sempit, dan berantakan. Jika kalian memang tak ingin membuangnya, maka pastikan ada gudang tempat penyimpanan di rumah. Ketiga, selalu letakkan barang pada tempatnya. Pastikan semua barang-barang di rumah kalian berada pada tempatnya, terutama setelah selesai digunakan. Letakkanlah peralatan dapur di tempatnya. Jangan biarkan tergeletak di ruang makan. Begitu pula dengan buku-buku dan benda lainnya. Setelah menggunakannya, maka kembalikanlah ke tempat semula. Keempat, siapkan kotak sepatu. Jangan biarkan sepatu diletakkan di tempat yang sembarangan, meski di dekat pintu sekalipun. Upayakan harus diletakkan dalam rak atau kotak sepatu. Selain memastikan bahwa debu yang menempel tidak akan menyebar ke dalam rumah, menggunakan kotak sepatu juga akan membuat rumah terlihat lebih rapi. Kelima, mulailah dari hal kecil dan kebiasaan. Jangan terpaku untuk membereskan hal-hal besar setiap hari. Mulailah dari hal kecil, seperti mengembalikan barang ke tempatnya. Dari kebiasaan inilah tentunya tugas untuk membersihkan rumah akan semakin mudah. Jangan lupa membuat jadwal menyapu, mengepel, dan lainnya agar tak perlu setiap hari dilakukan. Keenam, kelompokkan pakaian pada tempatnya. Dalam menyusun pakaian di lemari, juga sebaiknya disesuaikan dengan jenisnya. Kamu mungkin tidak akan mengenakan jaket setiap hari. Kelompokkan saja pakaian dari yang sering dipakai dan yang jarang dipakai, agar ketika memilih pakaian, kita tak membuat berantakan semua bagian lemari. Ketujuh, beres-beres per kategori, bukan per lokasi. Kesalahan umum yang kerap dilakukan banyak orang adalah menata rumah menjadi rapi berdasarkan lokasi. Yang menarik, metode KonMari memiliki urutan barang yang harus lebih awal dirapikan. Pakaian, buku, dokumen atau kertas, komono atau barang-barang kecil seperti aksesoris, kosmetik atau obat-obatan, serta sentimental item atau benda yang memiliki nilai kenangan dalam hidup. Urutan ini harus diikuti sampai satu kategorinya sudah rapi sampai tuntas. Jangan lompat-lompat supaya kerapiannya ideal. Hal penting lain, setiap barang wajib memiliki rumahnya sendiri dan mengembalikan barang harus ke tempat tersebut. Dan terakhir, Spark Joy sebagai parameter utama. Selain mengenal fungsi barang, ada satu elemen yang ditekankan dalam metode KonMari, yaitu Spark Joy. Dengan kata lain, saat membereskan rumah, pastikan kalian benar-benar hanya menyimpan barang yang memang bermanfaat serta memberikan energi yang positif dan bahagia untuk penghuni rumah. Selain itu, barang yang telah disortir bukan dibuang, namun disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Jika ingin memulai, kalian bisa menulis harapan apa yang ingin dicapai saat membereskan rumah dan pastikan untuk menyediakan waktu untuk melakukan aktivitas ini, misalnya saat akhir pekan. Idealnya, bersih-bersih dilakukan maksimal 5 jam dalam sehari, saat situasi hati sedang nyaman dan bahagia untuk menata rumah agar hasilnya optimal. Biasanya, metode ini memakan waktu 3-6 bulan hingga benar-benar tuntas. Namun itu tergantung pada jumlah anggota keluarga dan banyaknya barang yang ada di rumah. Tak hanya rumah yang rapi, dengan metode ini kalian akan mampu menahan hasrat untuk berbelanja dan mengetahui dengan pasti apa yang benar-benar dibutuhkan dalam hidup. Yang tak kalah penting, tentunya rumah pun menjadi nyaman di setiap sudutnya. Itulah tadi cara masyarakat Jepang membersihkan rumah. Apakah kamu tertarik melakukannya di rumah? Cara mengatur uang bulanan
agar teratur dengan metode 50-30-20. Cara mengatur uang bulanan yang tepat dapat membantu kita untuk lebih teratur dalam mengelola keuangan. Penghasilan yang kamu dapatkan setiap bulan seharusnya bisa mencukupi semua kebutuhan dalam periode 1 bulan tersebut. Sehingga penting halnya bagi kita untuk mengaturnya dengan sebaik mungkin. Mengatur keuangan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini saja, melainkan untuk di masa mendatang. Kamu perlu menyisihkan sebagian untuk ditabung demi tujuan di masa depan nanti. Metode 50-30-20 bisa kamu gunakan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan. Dalam metode 50-30-20, pendapatan yang kamu peroleh setiap bulan dibagi menjadi 3 bagian. Dengan porsi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, serta 20% untuk menabung atau investasi. Penerapan metode ini bisa kamu simak berikut ini. Yang pertama, menghitung pendapatan per bulan. Sebelum membaginya, kamu terlebih dahulu harus mengetahui berapa total pendapatan bulananmu. Pendapatan bisa berupa pendapatan aktif seperti gaji atau pendapatan pasif dari aset. Total pendapatan tersebut kemudian dikurangi dengan jumlah pajak yang harus kamu bayarkan setiap bulan. Hasil pengurangan tersebutlah yang akan kamu bagi sesuai dengan metode 50-30-20. Kedua, menghitung pengeluaran setiap kategori. Dari total pendapatan bersih yang telah dikurangi dengan pajak, kamu dapat menghitung ambang pengeluaran untuk setiap kategori. Kebutuhan 50%. Total dari pendapatanmu dikalikan dengan 50% atau 0,5. Semisal pendapatanmu 10 juta, kemudian diambil 50% sebesar 5 juta, maka batas pengeluaran untuk kategori kebutuhan maksimal 5 juta per bulan. Yang termasuk dalam kategori kebutuhan juga meliputi tagihan yang harus kamu bayarkan setiap bulan, di antaranya belanja bulanan, tagihan sewa rumah, cicilan kendaraan, utilitas, dan lain sebagainya yang wajib dipenuhi dan dibayarkan dalam periode 1 bulan. Lalu keinginan 30%. Hal-hal yang ingin kamu beli akan tetapi bukan termasuk kebutuhan prioritas masuk dalam kategori keinginan sebesar 30%. Semisal dari gaji bulanan sebesar 10 juta, kamu hanya mengambil 3 juta untuk membeli hal-hal yang diinginkan. Adapun yang masuk dalam kategori keinginan, misalnya liburan, shopping, tiket menonton bioskop, tiket konser, peralatan elektronik baru, dan lain-lain. Kamu bebas menggunakan 30% dari penghasilan bulanan untuk membeli apapun yang kamu inginkan. Lalu tabungan 20%. Di saat kebutuhan saat ini telah tercukupi, begitu pula dengan wishlist kamu bulan ini telah tercapai, maka saatnya kamu menyisihkan sebesar 20% untuk tabungan. Semisal gajimu 10 juta, maka sebesar 2 juta dapat disisihkan untuk tabungan. Total 20% dari pendapatanmu bisa kamu bagi lagi untuk mempersiapkan dana masa depan. Misalnya 2 juta kamu sisihkan 500.000 untuk tabungan, 1 juta untuk investasi, 500.000 untuk dana darurat. Investasi itu sendiri akan membuat danamu berkembang hingga memberikan imbal hasil yang bermanfaat. Ketiga, merencanakan anggaran. Dari perhitungan tadi, kamu dapat merencanakan anggaran sesuai ambang pengeluaran yang telah ditentukan. Buatlah daftar apa saja yang harus dibeli dan dibayarkan untuk setiap kategori. Lalu memantau anggaran. Supaya kondisi keuangan tetap stabil, lakukan pemantauan anggaran secara rutin, lacak pengeluaran bulananmu, lakukan perubahan bila diperlukan, serta tetaplah konsisten dengan berpegang pada ambang pengeluaran yang telah ditentukan untuk bulan-bulan berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang budgeting 80/20 dan juga 50/30/20 untuk kamu si minimalis. Bagi sebagian orang, budgeting masih jadi hal yang terkesan ribet dan membuat tidak bebas menikmati hidup. Padahal kegunaan budgeting adalah mengatur keuangan supaya bisa senang-senang menikmati hidup dengan lebih tenang tanpa penyesalan. Tugasmu tinggal memilih metode mana yang sesuai sama keadaanmu. Ada banyak alternatif mengatur budget menuju keuangan yang sehat. Kalau kamu belum cocok dengan metode budgeting 50/30/20, mungkin kamu bisa mencoba 80/20. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu apa itu metode budgeting 50/30/20. Metode ala senator Amerika Serikat Elizabeth Warren, budgeting 50/30/20 menyarankanmu untuk memecah pendapatan bersih bebas pajak menjadi 3 bagian besar. 50% kebutuhan sehari-hari dan tagihan wajib. Mulai dari belanja bahan makanan dan bumbu dapur, alat mandi dan sanitasi sampai persediaan air galon atau obat-obatan yang dikonsumsi rutin harus dimasukkan dalam perhitungan ini. Juga seperti tagihan listrik atau air, asuransi atau cicilan yang belum lunas, jadi kamu harus memperhitungkan dengan baik.
Apakah kebutuhan harian dan tagihan kamu cukup dengan 50% dari penghasilan bersih? Kalau ternyata overspending saat berbelanja kebutuhan harian, kamu perlu lebih disiplin dan teliti lagi, dan mungkin kamu perlu mencari pengganti produk yang lebih ekonomis. 30% hiburan dan keinginan lain. Siapa bilang budgeting membuat kamu tidak bisa menikmati hidup? Bisa kok. Yang penting dibuat budgetnya sejak awal. Dengan metode 50-30-20, kamu bisa menyisihkan 30% dari penghasilan bersih untuk kebutuhan liburanmu. Mau liburan, belanja online, beli skincare atau jajan boba, atau langganan aplikasi streaming musik dan film, apapun yang membuat kamu senang bisa diwujudkan pakai porsi ini. Kalau kamu tidak tertarik dengan jajan makanan atau belanja barang, mengembangkan diri dengan ikut webinar atau workshop juga bisa menggunakan dana ini. Yang penting bijak-bijaklah menggunakan budget 30% ini. Lalu 20% untuk tabungan dan investasi. Senang-senang ada jatahnya, jangan lupa menabung juga. Metode 50-30-20 mengharuskan kamu memisahkan 20% dari penghasilan untuk disimpan, baik untuk dana darurat, hal besar yang mau kamu capai, dana pensiun, bahkan modal berinvestasi. Supaya lebih aman dan praktis, kamu bisa mencoba beberapa aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store. Lalu, apa sih budgeting 80/20? Metode 80/20 yang disebut juga prinsip Pareto ini merupakan strategi manajemen untuk membantu orang lebih fokus pada banyak hal penting yang harus diselesaikan. Pembagian budget 80/20 yang lebih sederhana sangat cocok untuk kamu yang mau mulai memperhatikan budget tapi malas ribet. 80% untuk biaya hidup saat ini. Seluruh pengeluaran bulanan dan harianmu harus dapat dipenuhi menggunakan 80% penghasilan, mulai dari biaya sewa, transportasi, makan, belanja, hingga hiburan. Karena metode budgeting 80/20 tidak menuntut kamu membagi pos pengeluaran yang detail, kamu perlu ekstra hati-hati setiap melakukan transaksi. Kalau kebutuhan biaya hidup dan tagihanmu saat ini lebih dari 80% tiap bulan, kamu perlu mencari hal yang harus dihilangkan atau digantikan. Contoh, pengeluaran yang bisa kamu hitung dan atur ulang: bensin dan tol, listrik, biaya makan di restoran, hingga pengeluaran untuk membeli kopi setiap harinya. 20% untuk tabungan masa depan. Besarnya presentasi biaya hidup dan pengeluaran di metode ini jangan membuat kamu terlena untuk tidak menabung. Sama seperti metode 50/30/20, kamu cukup menyisihkan 20% dari penghasilanmu untuk ditabung. Walau aturannya demikian, tidak ada salahnya juga kalau kamu bisa menabung lebih dari 20% penghasilan. Sekarang kamu tinggal pilih, mana di antara budgeting 50/30/20 dan budgeting 80/20 yang lebih pas untuk pengaturan keuangan bulananmu. Dari ringkasan mingguan dan bulanan, kamu bisa melihat angka yang menggambarkan pola pengeluaran. Dari situ kamu bisa memperhitungkan metode budgeting yang mana yang lebih pas dengan profilmu. Ingatlah, tidak ada metode terbaik dalam mengatur budget. Adanya yang paling ideal dan cocok membuat keuanganmu menjadi lebih sehat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.